Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita akan kembali membahas dari segi price action kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin. Mengapa menurut saya dalam waktu yang dekat kita akan melihat Bitcoin kembali melakukan pergerakan yang besar. Diikuti juga beberapa data yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. So stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,64 triliun dolar atau naik sekitar 0,69%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat sebenarnya keadaannya mix. Kenaikan dan penurunannya rata-rata nggak signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen sampai kurang lebih 1%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Ethereum dengan kenaikan 0,88% menuju 2.315 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, South Korea regulator to discuss spot Bitcoin ETF with SEC Chief Gary Gensler. Jadi, regulator dari Korea Selatan berencana teman-teman untuk menemui ketua SEC Gary Gensler untuk membahas seputaran spot Bitcoin ETF. Nah, di artikelnya di sini tidak disebutkan secara detail apa kira-kira tujuan dari diskusi tersebut. Tetapi intinya begini teman-teman, ketika kita sudah melihat Amerika nge-approve spot Bitcoin ETF, dan beberapa negara lain juga sebenarnya sudah melakukan hal yang sama, maka ada kecenderungan negara-negara yang lain yang sekarang mungkin belum mempunyai hal yang serupa dengan yang kita lihat di sana, mulai akan start mencari tahu, kenapa sih kok bisa sampai Amerika Serikat juga nge-approve spot Bitcoin ETF? Dan apakah mereka juga harus melakukan hal yang sama? Dan saya rasa ke depannya teman-teman, kita akan melihat berbagai negara juga start memberikan peluang untuk spot Bitcoin ETF di-approve. Tidak terkecuali mungkin di Indonesia. Dan ketika hal tersebut terjadi, sudah banyak sekali negara yang nge-approve spot Bitcoin ETF, maka uang-uang yang sekali lagi mungkin sekarang masih tertahan, tidak bisa masuk di negara-negara tertentu karena mungkin alasan regulasi, alasan keamanan, dan lain sebagainya, itu kembali akan dibuka. Ya, walaupun kita tahu yang berdampak sangat besar tentunya adalah negara-negara seperti Amerika Serikat, China, yang mempunyai ekonomi yang sangat besar, gitu kan. Dan Amerika Serikat sekarang sudah embrace spot Bitcoin ETF dengan nge-approve spot Bitcoin ETF di awal bulan Januari ini. Dan saya rasa ini akan terus berlanjut dan ini tentunya akan menjadi sebuah katalis yang positif lagi untuk kita-kita yang berada di cryptocurrency aset, karena berarti demand akan selalu ada dan kemungkinan justru akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Jadi ini adalah sesuatu yang wajib kita perhatikan teman-teman, bahwa adopsi Bitcoin terus-menerus terjadi, berbagai negara, institusi, dan juga para orang-orang terpintar di dunia sekarang sudah mulai mengenal, setidak-tidaknya mengenal, melirik, atau bahkan sudah berinvestasi di Bitcoin. Dan masih ada aja orang-orang yang sekarang beranggapan Bitcoin itu adalah scam. Dan saya nggak mengerti jalan pikiran seperti apa. Gitu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman, hanya dalam kurun waktu kurang lebih 16 hari, kita melihat spot Bitcoin ETF excluding Grayscale atau mengeluarkan Grayscale, itu sudah mampu mengakumulasi kurang lebih 181.000 Bitcoin. 181.000 Bitcoin. Itu adalah angka lebih besar daripada yang dipunyai oleh MicroStrategy. MicroStrategy, teman-teman, Michael Saylor itu perlu waktu bertahun-tahun untuk mengakumulasi sampai ratusan ribu Bitcoin. Tetapi hanya dalam kurun waktu lebih dari 2 minggu saja, kita bisa melihat spot Bitcoin ETF ini meraup lebih banyak Bitcoin daripada MicroStrategy. Dan kalian masih ragu gitu bahwa spot Bitcoin ETF ini berdampak baik ke Bitcoin.
Ya oke lah, mungkin sekarang belum tercermin di harganya. Saya tahu hal tersebut terjadi. Tetapi teman-teman, yang terjadi di belakang layar ini adalah faktanya gitu, bahwa akumulasi terus-menerus terjadi. Dan kalau misalnya kita bicara soal spot Bitcoin ETF, yang beli di sini bukan retail-retail teman-teman, tapi merupakan institusi besar. Dan biasanya ketika mereka-mereka yang membeli, itu kecenderungannya kebanyakan adalah untuk di-hold secara jangka panjang. Sehingga itu akan kembali berdampak ke supply Bitcoin. Ketika sudah banyak orang yang membeli dan kemudian tidak mempunyai keinginan untuk menjual dalam jangka waktu yang panjang, tentunya supply akan terus-menerus berkurang. Ketika demand-nya konstan selalu ada, maka kita bisa melihat dampaknya cepat atau lambat itu pasti ke harga. Jadi, permasalahannya sekarang menurut saya di kalian itu hanya soal kesabaran saja, teman-teman. Data, indikator semuanya masih merujuk ke arah yang positif. Ya, kecuali teman-teman ada semacam Black Swan event yang terjadi di dunia. Salah satu katalisnya mungkin adalah semacam Perang Dunia Ketiga, gitu ya, yang menurut sebagian analis harusnya sudah di depan mata. Tapi kita nggak tahu nih dampaknya bakalan seperti apa ke Bitcoin. Kita juga nggak bisa menebak. Karena Bitcoin ini masih termasuk salah satu aset kelas yang baru, teman-teman. Bitcoin itu masih belasan tahun diciptakan. Dan belum pernah melewati beberapa hal. Salah satunya mungkin kondisi peperangan dunia, kondisi resesi, dan lain seterusnya. Masih banyak yang perlu diuji gitu kan. Tetapi secara data, untuk sementara, kita melihat semuanya merujuk ke arah yang positif. Nah, fakta menarik berikutnya teman-teman, hanya dalam kurun waktu 2 mingguan saja gitu ya. Sekarang para spot Bitcoin ETF ini sudah nge-hold kurang lebih 3,3% dari current Bitcoin supply. Atau semua Bitcoin yang sekarang berada di sirkulasi, 3,3%-nya sudah di-hold oleh para spot Bitcoin ETF dalam kurun waktu 2 mingguan. Ya, ini saya tahu pasti include juga Grayscale gitu ya. Tapi kita harus tahu bahwa ketika akumulasi seperti ini terus-menerus terjadi, gitu ya, kita bisa expect dalam beberapa tahun ke depan, angka ini pasti akan terus meningkat, teman-teman. Bisa sampai 5, 10, 15, atau bahkan 20%. Dan ingat, teman-teman, supply Bitcoin sampai kapanpun tidak akan pernah bertambah. Supply-nya pasti akan fix di angka 21 juta. Tidak akan ada satu orang pun yang akan bisa mengubah dan membuat Bitcoin yang baru. Sehingga yang akan bergerak nantinya bukan supply-nya lagi, karena supply-nya pasti fix, tapi adalah harganya. Yang akan terus secara eksponensial mengalami kenaikan, karena demand-nya konstan selalu ada, tapi supply-nya tidak bisa bertambah. Gitu ya. Dan yang terakhir teman-teman, kita juga tahu bahwa selain ada cycle 4 tahunan, sebenarnya ada satu juga indikator yang sepertinya sangat akurat, yang bisa digunakan untuk kita mengambil keputusan berinvestasi. Tidak hanya sebenarnya di cryptocurrency, di stock market juga sama, yaitu adalah M2 money supply teman-teman. Atau bahasa simpelnya adalah jumlah liquidity di market global. Kita bisa melihat setiap kali liquidity itu menurun teman-teman, yang histogram biru ini adalah liquidity, sedangkan yang orange ini adalah chartnya Bitcoin. Ketika kita melihat liquidity itu tergerus teman-teman, harga Bitcoin itu cenderung akan mengalami downtrend. Oke, tapi ketika kita sudah mulai expand lagi atau terjadi kenaikan di sini, kita juga melihat itu reflect terhadap harga Bitcoin yang terus mengalami kenaikan. Sama juga ketika yang kita lihat di tahun 2018 kemarin, untuk M2 growth-nya itu juga mengalami penurunan yang signifikan, dan itu membuat Bitcoin drop dan masuk ke bear market. Dan barulah kita kembali expand, dan itu membuat Bitcoin kembali masuk ke bull market. Dan guess what teman-teman, kita juga sepertinya sudah melalui hal yang sama dengan yang pernah kita lihat sebelumnya. Kita melihat ada expansion yang cukup besar diakibatkan oleh COVID-19 kemarin, yang kemudian membuat banyak sekali central bank berlomba-lomba untuk memberikan stimulus gitu ya, ada liquidity baru untuk merangsang lagi pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi expansion yang sangat besar terjadi tahun 2020 kemarin. Sehingga kita melihat semua aset, tidak hanya di crypto, stock market, dan lain sebagainya, itu juga semuanya rata-rata mengalami kenaikan yang signifikan. Dan kita kembali mengalami penurunan itu di akhir tahun 2020, awal tahun malah. Pertengahan tahun kita anggap 2021 sampai ke 2022 kemarin. Sehingga kita melihat Bitcoin itu juga mengalami penurunan dan masuk ke bear market. Tapi guess what teman-teman, kita kembali sekarang mengalami sedikit expansion.
Nah, kalau misalnya ini terus berlanjut expansion-nya atau growth-nya terus meningkat, maka kita juga bisa expect itu bakalan reflect ke harga Bitcoin. Gitu ya. Jadi, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chart-nya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 4-hour chart. Nah, teman-teman mau menjawab pertanyaan yang saya sampaikan di awal video tadi, kenapa menurut saya dalam waktu dekat kita akan melihat Bitcoin kembali melakukan pergerakan yang besar, karena kita sekarang sudah berada di penghujung pattern symmetrical triangle di sini, teman-teman. Nah, kemarin sebenarnya ekspektasi saya adalah trendline yang di-respect itu yang ini, teman-teman. Tetapi rupanya kita melihat breakout yang terjadi itu adalah sebuah fake out, dan rupanya kita masih mendapatkan rejection ketika menyentuh ke area trendline di sini. Sehingga untuk sementara sepertinya trendline yang lebih di respect itu adalah trendline yang ini, karena setiap kali kita menyentuh area trendline di sini itu selalu mendapatkan rejection yang besar. Sehingga kalau misalnya teman-teman yang kemarin sempat masuk ke long di sekitaran area di sini, harusnya itu berakhir dalam keadaan loss. Nah, sekarang trendline yang saya adjust seperti ini karena ini kemungkinan adalah trendline yang lebih di respect, karena sekali lagi selalu menghasilkan rejection yang besar, teman-teman. Kalau supportnya tentunya masih ada di sini. Nah, selambat-lambatnya sekali lagi menurut saya dalam 1-2 hari ke depan kita akan melihat breakout terjadi di Bitcoin, teman-teman. Dan breakout itu tentunya akan memberikan kita arah berikutnya, kira-kira mau ke sebelah mana. Dan kalau misalnya kalian mau lebih confirm gitu ya, mau lebih yakin, maka kita setidak-tidaknya harus melihat ada closing 4-hour candle di atas maupun di bawah area trendline di sini. Nah, ketika salah satu dari hal tersebut terjadi, mungkin teman-teman baru bisa lagi mencari setup berikutnya. Kalau misalnya kita close di bawah area trendline ini, tentunya itu peluang untuk short. Tetapi kalau untuk long, tentunya kita harus tunggu breakout dan close di atas area trendline di sini. Dan saya pribadi kemarin tidak sempat masuk ke setup manapun, teman-teman, karena sekali lagi saya sudah sampaikan ini berkali-kali sebelumnya. Saya lebih prefer untuk menunggu Bitcoin dari 1 atau 2 area ini. Ketika kita menyentuh ke salah satu area di sini, maka saya akan start untuk mencari setup. Kalau kita keduluan nyampe ke area di sini, saya akan cari peluang untuk short. Kalau kita keduluan nyampe ke area di sini, saya akan mencari peluang untuk long. Dan sisanya, saya masih akan membiarkan market untuk bergerak terlebih dahulu. Dan saya tidak menyarankan teman-teman untuk trade Bitcoin ketika kita masih berada di dalam pattern ini. Seagresif-agresifnya kalian pun, setidaknya kalian harus menunggu breakout-nya antara salah satu atas maupun bawah. Kalau di pertengahan seperti ini, menurut saya risk to reward ratio-nya tidak akan terlalu besar, teman-teman. Kalaupun kalian long, apalagi di pertengahan pattern seperti ini, kalian harus memprotek diri kalian di bawah ini, sedangkan potensial resistance itu sudah dekat. Ini kemungkinan hanya akan menghasilkan trade dengan risk to reward ratio 1:1. Dan mungkin ada sebagian yang mau risk to reward ratio seperti itu, tapi kalau saya mungkin cenderung lebih menghindari dan lebih prefer untuk cari yang lebih besar risk to reward ratio-nya. Karena saya kalau di Bitcoin sebenarnya lebih cenderung sukanya untuk swing trade, teman-teman, bukan untuk scalp. Kalau untuk scalp mungkin jatuhnya ke altcoin gitu ya. Dan untuk sementara kita kemungkinan masih akan bermain di sekitaran area di sini sampai mungkin besok atau lusa, teman-teman, kita akan mendapatkan breakout tersebut dan menentukan arah berikutnya. Nah, ketika kita breakout ke salah satu arah, maka target yang saya prediksikan adalah kedua area ini. Kalau kita drop ke bawah dan breakdown, maka area 41.200 sampai 40.800 itu akan menjadi target berikutnya. Kalau kita breakout, maka area 44.900 sampai 45.000 dolar akan menjadi target atasnya. So, saya rasa penjelasannya cukup jelas ya, teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk short term kita kemungkinan masih akan sideways di sekitaran area symmetrical triangle di sini, sebelum pada akhirnya besok atau lusa kita akan breakout ke salah satu arah, dan breakout-nya itulah yang akan menentukan pergerakan berikutnya. So, saya rasa itu aja. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.